Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masdatur Rahma, NIM 2120027 dari kelas Manajemen Pendidikan B. Nah, dalam video ini saya akan membuat video review materi dari pertemuan pertama dan sampai sebelum UTS guna untuk pemenuhan UTS Manajemen Pendidikan. Dari awal kita membahas tentang manajemen pendidikan dalam lingkup satuan pendidikan. Nah, sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu manajemen pendidikan itu apa. Jika kita berbicara tentang manajemen, pasti tidak terlepas dari yang namanya organisasi. Karena di dalam organisasi itu mencakup nilai kepemimpinan atau leadership, terus public speaking atau komunikasi, pengaturan waktu, dan cara untuk supaya kita bagaimana bisa mencapai tujuan atau visi dari suatu organisasi itu. Sedangkan manajemen pendidikan sendiri yaitu merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan seperti guru, sarana, dan prasarana. Sedangkan manajemen pendidikan di lingkup satuan pendidikan atau sekolah ialah suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan seperti tenaga kependidikan yaitu guru, peserta didik, terus tenaga pendidikan yang lain, kurikulum, terus tentang keuangan, tentang sarana dan prasarana, tentang tata letak dan lingkungan pendidikan itu seperti apa. Kemudian dilihat dari manajemen pendidikan sekolah itu kan masih mempunyai peran, dan peran dari manajemen pendidikan di sekolah itu yaitu untuk meningkatkan mutu dan prestasi sekolah itu. Jadi pastikan kalau sekolah itu bisa dikatakan sebagai sekolah favorit, pastikan manajemen pendidikannya itu sudah bagus. Nah, gimana sih caranya untuk agar sekolah itu bisa memanage atau mengatur pendidikannya itu agar menjadi sekolah yang bagus? Itu bisa dengan melakukan pengelolaan manajemen peningkatan mutu melalui perubahan pola pikir dan orientasi kerja guru, terus peningkatan mutu guru dengan berbagai program peningkatan mutu, seperti guru itu bisa saja mengikuti seminar, workshop, kepenulisan atau yang lainnya untuk meningkatkan skill dari si gurunya tersebut. Terusan peningkatan mutu peserta didik yang mencakup ranah kognitif dan psikomotorik. Kemudian tujuan dari adanya manajemen pendidikan ini yaitu agar terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, meningkatkan citra positif pendidikan. Susunan dalam suatu tingkatan satuan pendidikan itu kan yang paling tertinggi diduduki oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini bertugas sebagai manajer yang mengatur jalannya suatu perusahaan. Nah, perusahaan di sini adalah sekolah. Jadi bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa mengeluarkan produk atau lulusan yang baik, yang bermutu, dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi peran kepala sekolah dalam manajemen pendidikan itu sangat penting, dan setiap kepala sekolah itu harus mempunyai visi. Tidak bisa
sekolah kepala sekolah hanya ikut arusnya saja, tidak punya pendirian, tidak punya visi tersendiri yang bisa membedakan masa kepemimpinannya dengan masa kepemimpinan kepala sekolah yang lain, tidak ada pembedanya. Lah, fungsi di dalam manajemen pendidikan mempunyai fungsinya ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, fungsi manajemen pendidikan dalam sekolah yang pertama yaitu perencanaan. Maksudnya yaitu kepala sekolah atau manajer itu harus menentukan tujuan awal yang ingin dicapai atau visinya ingin menjadi apa sekolahannya yang dipegang itu selama masa kepemimpinannya, selama masa jabatannya itu dia ingin membuat perusahaan atau sekolahnya itu menjadi sekolah yang bagaimana. Misal seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Mutamam, yaitu kepala sekolah ingin dia menjabat dari tahun 2020 dan dia ingin di 5 tahun ke depan yaitu 2025 jumlah siswanya itu tambah 100 siswa. Nah, bagaimana? Itu kan visinya. Nah, setelah kita menentukan visi, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan bagaimana strategi yang cocok atau langkah-langkah yang harus ditempuh agar visi kita itu dapat tercapai. Visi dari sebuah perusahaan atau sekolah itu dapat tercapai. Berarti kan kalau kita ingin 5 tahun ke depan jumlah siswanya kita nambah jadi 100, berarti kita harus bagaimana? Kita harus menyeleksi, kita harus menerima murid lagi. Terus tetapi di samping itu kita juga harus menyiapkan sarana dan prasarananya. Kelasnya dipikir dulu, kelasnya cukup tidak kalau kita tambah 100 anak lagi. Terus bagaimana tentang pembelajarannya, gurunya, terus buku pembelajarannya itu juga harus dipikirkan. Kemudian setelah kita sudah menentukan strategi, seorang kepala sekolah itu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan strategi tersebut. Jadi dia memerintahkan atau mengatur sumber dayanya seperti guru itu untuk menjalankan strateginya, dibagi masing-masing. Nah, fungsi manajemen pendidikan yang kedua yaitu pengorganisasian. Maksudnya yaitu membentuk tim atau organisasi yang tepat untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan tadi, yang telah dirumuskan di awal. Nah, tahap ini itu merupakan salah satu proses dari pengalokasian sumber daya, khususnya sumber daya manusia. Nah, di dalam perencanaan sumber daya manusia ini ialah proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuannya yaitu untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaannya, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Jadi setelah kepala sekolah itu sudah menentukan visi yang ingin dicapai dan menentukan misinya atau langkah-langkah strategi apa yang harus dia tempuh untuk mencapai visinya itu, kedua yaitu dia membentuk tim organisasi. Jadi dari sumber daya manusianya sesuai dengan tenaga kerja dan pekerjaannya. Jadi yang sesuai, misalnya kayak guru ini kayaknya cocok kita ingin membuat visinya membuat sekolah olahraga, berarti ya kita membutuhkan guru yang
pintar dengan bidang olahraga, misal sepak bola, terus badminton dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu fungsinya pengarahan. Jadi di sini kepala sekolah berfungsi untuk mengkomunikasikan visi dari perusahaan. Nah, visi ini itu diartikan sebagai pandangan yang akan dicapai nantinya di masa yang akan datang. Sekolah ini mau menjadi apa, dikomunikasikan lagi kepada para timnya, para guru-gurunya. Dan yang terakhir yaitu pengawasan, atau yang lebih dikenal dengan evaluasi. Jadi kepala sekolah mengevaluasi hasil kerja dari tim atau organisasi yang telah dibentuknya itu, apakah sudah berjalan sesuai rencana, sudah bagus atau masih kurang. Dan jika masih kurang ya perlu adanya itu makanya butuh evaluasi. Seperti yang dicontohkan misalnya kan di Pak Mutam itu sekolahnya menargetkan untuk 6 tahun, tapi nyatanya kepala sekolahnya itu tidak bisa menerapkannya. Maka tindakan yang diambilnya yaitu mengganti kepala sekolahnya, seperti itu. Terus di dalam proses pembelajaran itu guru sebagai sumber ilmu dan murid yang sebagai penerima, dan di situ di dalam proses belajar itu akan terjadi transfer ilmu, dan transfer ilmu itu tidak akan berjalan jika salah satunya itu tidak tidak siap untuk menerima. Jadi akan percuma adanya pembelajaran itu. Jadi perlu adanya kesiapan antara guru dan siswanya. Kemudian manajemen pendidikan. Jadi manajemen pendidikan itu sangat penting karena manajemen pendidikan itu bisa menjadi tolak ukur atau patokan seorang kepala sekolah terhadap apa yang nantinya yang ingin dicapai, yang ingin dia bangun dari sekolahannya itu, ingin menjadi sekolahan yang apa, yang bagus atau yang apa. Jadi kan tingkat baik buruknya suatu sekolahan itu kan ditentukan dari manajemennya. Nah, kalau banyak lulusan yang tidak sesuai, itu berarti perlu adanya evaluasi dalam manajemen pendidikannya. Itu harus diteliti apakah manajemennya sudah baik atau tidak. Nah, karena kan tujuan outputnya dari suatu perusahaan sekolah itu kan menghasilkan lulusan yang baik dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan hal itu bisa mengakibatkan nama sekolah itu, mutu sekolah itu menjadi baik juga. Dan begitupun sebaliknya, jika banyak lulusan yang kurang atau tidak sesuai dengan rencana, berarti manajemen pendidikannya juga tidak baik. Manajemen pendidikan yang baik itu adalah manajemen yang mempunyai perencanaan untuk maju dan berkembang pada tujuannya. Jadi harus berpegang teguh pada tujuannya, dan setiap kepala sekolah itu harus mempunyai visi dan misi sendiri, tidak hanya meneruskan visi dan misi yang sudah ada dari kepala sekolah sebelum-sebelumnya. Itu namanya duplikat. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.